Mushi konbanwa. 私の名前は松葉十坊です。今から日本語の勉強を発表したいんです。よろしくお願いします。じゃあ始めましょう。Seperti biasa saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait beberapa pelajaran yang saya pelajari hari ini. Pelajaran yang saya pelajari hari ini beberapa diantaranya yaitu merupakan salah satu persamaan kotoba ya. Nah, pertama yang saya pelajari di sini ada domo. Domo itu artinya terima kasih dalam konteks ini bukan menghilangkan arigato ya. Dalam konteks menghilangkan arigato, sebenarnya domo itu merupakan kotoba penggalan ya dari arigato sendiri. Jadi ketika kita tambah domo arigato gozaimasu tuh kan beberapa terdengar seperti domo arigato gozaimasu ya. Beberapa mengatakan domo arigato gozaimasu. Nah, domo itu sendiri merupakan salah satu penggalan dari kata arigato ya. Yang ketika dimana domo itu berdiri sendiri, maka artinya juga bisa bisa terima kasih. Bahkan jika domo berdiri sendiri, jika ditambahkan dengan domo arigatou gozaimasu, maka artinya terima kasih banyak. Domo di sini merupakan sebuah bahasanya kalau misalkan di Indonesia itu merupakan pemborosan kata bukannya. Domo arigatou gozaimasu, terima kasih banyak intinya artinya. Ada kiasan lain juga ya, kiasan bahasa Jepang lain ketika kita ingin mengucapkan selain kotoba selain dari domo arigatou gozaimasu, ada juga taihen arigatou gozaimasu. Taihen itu kan artinya berat ya. Nah, ketika dimasukkan ke dalam arigatou gozaimasu atau digabungkan dengan arigatou gozaimasu, maka taihen sendiri itu artinya akan menjadi terima kasih banyak, sama seperti domo arigatou gozaimasu. Lalu pertanyaannya, apakah bisa taihen sendiri menjadi arti terima kasih ya? Seperti domo ya, domo kan ketika berdiri sendiri artinya juga terima kasih ya. Apakah taihen sendiri itu artinya bisa konteksnya berterima kasih? Jawabannya mungkin tidak ya minasan, karena taihen sendiri itu memiliki arti yang artinya kan taihen berat atau sulit kan ya. Jadi ketika taihen berdiri sendiri, maka konotasinya bukanlah permintaan maaf ya. Sebenarnya kalau misalkan digabungkan dengan taihen arigatou gozaimasu itu kita kiaskan saja nih ya, terima kasih, taihen itu kan berat ya, berat. Nah, jadi terima kasihnya itu merupakan suatu pengungkapan terima kasih di mana konteksnya itu terima kasihnya itu berat atau sangat-sangat berterima kasih lah kalau misalkan dikiaskan lagi. Lalu di sini ada sumimasen. Sumimasen itu artinya maaf atau terima kasih. Maaf itu dalam konteks ketika kalian ingin mengganggu seseorang ya. Dalam konteks mengganggu atau meminta waktu seseorang. Nah, terima kasihnya itu konteksnya ketika terima kasih itu konteksnya karena merepotkan orang lain dan akhirnya berterima kasih. Nah, contoh nih di awal kalimat ketika kalian ingin mengetuk pintu di jimusho nih, tok 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 sumimasen, itu artinya kan bisa maaf. Nah, lalu ketika kalian ingin pamit setelah menyelesaikan hajat dari jimusho tersebut, bisa juga menggunakan kata sumimasen, artinya terima kasih karena telah merepotkan dan artinya berterima kasih. Seperti itu ya. Ini tuh sebenarnya ngeling dengan teori yang kemarin telah saya bahas, dimana ketika mas des dan ru ya jisho itu akan bisa berarti maaf jika konteksnya menyepankan ke seperti historeshimasu tuh, maaf akan tidak sopan. Nah, ketika dikontekskan sumimasen artinya terima kasih itu ketika mengikuti teori yang kedua kan ya, ketika bertemu ta atau masta. Tapi kan kemarin sudah dijelaskan kalau misalkan teori yang kedua sendiri itu bisa menggunakan kondisi yang kedua itu bisa menggunakan teori yang pertama, sudah dijelaskan selesai kemarin. Jadi terima kasih telah direpotkan itu juga bisa menggunakan yang pertama yang mas. Lalu di sini ada supatsushimasu atau ikimasu atau demas artinya berangkat sama. Tochakushimasu atau kimas atau suku artinya datang sama. Yoimasu yopparai atau futsukayo artinya mabuk. Ikimasu grup 1 artinya pergi atau berjalan, berproses. Ini itu pernah dijelaskan oleh Yansei ya. Kalau misalkan ikimasu itu
artinya itu bukan hanya berjalan, bukan hanya pergi saja, tetapi bisa berjalan, bisa juga berproses. Seperti kalau misalkan kita lihat di bunke itu ya, ada bunke yang berpola ikimas, tapi diubah ke bentuk ikoke ya, tewa ikimaseng. Itu kan merupakan ikemas yang diubah ke bentuk ikoke lalu diubah ke bentuk negatif ya. Itu tuh artinya itu bukan tidak bisa berjalan, tetapi tidak bisa berproses. Kan arti sejatinya kaidah kalau misalkan tewa ikimaseng kan artinya itu tidak boleh ya, arti kiasannya itu arti sejatinya kan kalau titik tidak bisa berproses, itu arti sebenarnya. Nah, ini menunjukkan bahwa ikimas itu tidak hanya berarti pergi atau lain-lain, tapi juga bisa memiliki arti pergi, berjalan, berproses. Lalu ada ikimas grup 2 yang artinya hidup. Ini grup 2 ya, beda dengan konotasi yang tadi grup pertama. Ikimas itu artinya hidup. Lalu ada ura belakang. Ura itu belakang kebalikannya. Contoh. Mana ya? Nih. Ini itu merupakan bagian depan dari sebuah objek. Nah, ura itu adalah bagian belakang. Nih, sama aja anjir. Jangan ini deh. Nih, bagian depan dari tepak ini adalah bagian yang memiliki watermark. Nah, bagian belakangnya adalah ini. Ini disebut ura. Lalu ada apa lagi tuh? Ada gyaku. Gyaku itu kebalik. Kayak ini nih contoh buku. Sama aja seperti ura konteksnya. Ini dibalik-balik di sini. Itu. Ini depan, ini balik. Sama aja gyaku, ura. Lalu ada mana tadi? Ushiro ya, Ushiro sudah di belakang konteks posisi ya. Keiga itu luka konteks keadaan. Saya lebih mengartikan keiga itu merupakan salah satu kotobe yang mengarah ke luka fisik ya. Luka fisik seperti goresan, seperti goresan di tangan tuh, kayak atau luka memar atau apa. Itu tuh Nihonjin rata-rata menyebutnya keiga. Lalu ada kizu itu luka goresan dalam kurung konteks bukan badan. Konteks bukan badan di sini bisa mengarah ke kayak misalkan benda. Contoh, apakah benda bisa terluka? Benda bisa terluka nggak ya? Mungkin bisa ya. Tapi kan di sini konteksnya kan artinya bukan luka saja, tetapi goresan ya. Mungkin goresan di mobil itu kita sebut kizu. Apalagi luka di motor kita juga sebut kizu. Kizu sendiri itu konotasinya bukan hanya konotasi benda mati saja, tetapi perasaan juga kita bisa menggunakan konteks kizu. Contoh, perasaannya terluka atau hatinya terluka itu, kalau misalkan hatinya terluka benar-benar hati atau organ dalam atau organ fisik, maka menggunakan keiga. Nah, ketika konteks hatinya itu mengarah ke hati dalam kurung perasaan, maka menggunakan kizu. Lalu ada yasashi artinya baik hati, shinsetsu baik hati atau ramah. Perbedaan yasashi dan shinsetsu di sini terdapat dari kotoba itu sendiri. Baik hati itu tidak berarti ramah sendiri tidak berarti baik hati. Ramah itu lebih ke mengarah ke tindakan atau pelafalan atau pengucapannya. Ramah tuh kayak contoh nih, orang yang ketika berbicara itu nada bicaranya lebih lembut atau lebih sopan, itu disebut shinsetsu. Orang yang yasashi atau baik hati itu mengarah ke niat atau tujuan sebenarnya mah. Kayak nih, kalau misalkan saya jelaskan seperti apa ya? Sebentar. Kalau saya jelaskan dengan objek orang, contoh. Nih. Siapa ya? Bapak Wowo sama Bapak Owi. Owi. Nah, Owo ini orangnya itu nggak ramah lah, kayak ketika ngomong dengan orang atau itu dia menggunakan frasa kosakata kasar. Woi apa woi ini, tapi dia itu merupakan orang yang baik hati. Seperti ketika ada
apa ya bahasanya mas, seperti membantu donasi terhadap orang yang membutuhkan lah. Nah orang ini baik hati walaupun tidak ramah. Baik hati itu Yasashi berarti. Bapak Wowo orangnya Yasashi. Nah sedangkan Bapak Owi itu orangnya itu ramah. Ketika diajak ngobrol itu nadanya itu santun. Nah tetapi Bapak Owi itu bukan orang yang baik hati. Beliau adalah apa ya contohnya nih ya, salah satu penggerak partai Komunis Indonesia, penggerak partai ini yang menentang Undang-Undang Negara Republik Indonesia atau yang menolak revolusioner Indonesia lah. Tapi dia itu orangnya ramah, baik hati secara pelafalan ucapan atau apa gitu, tapi dia itu orangnya jahat contoh. Nah itu disebut shinsetsu dalam konteks ininya ya, dalam konteks ramahnya ya, ramah bukan konteks baik hatinya. Lalu ada kawaii itu artinya imut atau lucu. Bedanya dengan kirei itu kan cantik ya, cantik atau bersih ya, sama aja. Nah bedanya kawaii itu imut itu kan kalau cantik kan bisa jadi karena imut ya, tetapi kalau imut bukan berarti cantik, bisa jadi begitu ya, bedanya seperti itulah. Lalu ada Joho itu informasi lanjutan, usilasi informasi atau pengumuman sama. UNC taman bermain, UNC TK anak-anak sama aja. WIE toko rumah sama. Lalu ada otoko atau danse laki-laki. Ada Onajose perempuan, Danjo laki-laki dan perempuan. Tatsukemas menolong, ada Tetsudaimas. Sini kan ada dua ya, kotoba menolong. Nah, apa perbedaannya? Tatsukemas itu menolong dalam konteks urgent atau sangat penting seperti nyawa. Contoh ada orang yang mau bilang tasukete kure atau tasukete kudasai. Itu tuh meminta bantuan dalam konteks taruhan di mana orang tersebut itu merupakan taruhan nyawa gitu. Jadi nyawanya itu dipertaruhkan, jadi minta tolong. Kalau Tetsudaimas itu membantu dalam konteks umum ya, contoh membantu mengangkat barang itu. Jadi perbedaannya itu Tatsukemas itu menolong dalam konteks urgent, Tetsudaimas membantu dalam konteks kehidupan sehari-hari atau biasa lah gitu. Ada seikatsu, kehidupan sehari-hari. Sini ada kebutuhan hidupan sehari-hari seikatsu itu. Jadi semisal kayak lebih ke ini ya, menurut saya bukan kebutuhan, kayak suatu kebutuhan untuk kita merasa hidup gitu ya, kegiatan sehari-hari kayak bekerja lalu makan lalu minum lalu apa gitu kan, itu merupakan seikatsu disebutnya. Menjalani kehidupan. Ini ada kurasimas itu kotoba, kata kerja ya. Bedanya kurasimas dan seikatsu, karena kurasimas itu merupakan kata kerja, jadi kehidupannya itu dalam konteks menjalani kehidupan seperti apa ya, ya kalian hidup aja gitu, tinggal dijalanin hidup kan. Lalu selain kurasimas juga ada jinsei itu kehidupan konteks keseluruhan selama hidup atau kebiasaan keseluruhan selama hidup, contoh dari awal dari kecil sampai sekarang, itu namanya jinsei. Kalau misalkan ini kan ya seikatsu itu kan merupakan kehidupan sehari-hari atau yang biasa kita lakukan. Kalau jinsei itu bukan seharian tapi keseluruhan hidup. Watashi no jinsei wa hidup saya itsumo sabishi dan selalu sepi. Maksudnya jinsei itu kan tadi saya menggunakan kotoba jinsei, maka kehidupan dalam konteksnya saya sebutkan itu berarti kehidupan secara keseluruhan, bukan sehari-hari. Maksudnya dari kecil, dari awal kita lahir sampai sekarang itu hidupnya itu sepi mulu. Lalu ada oshimas, memberitahu atau mengajarkan. Oshimas itu memberitahu atau mengajarkan. Kalau misalkan kita menggunakan konteks bahasa Kaiwa terhadap sacho atau terhadap orang lebih tinggi, boleh nggak menggunakan oshimas? Sebenarnya boleh-boleh saja sih kalau menurut saya, tetapi itu tidak sopan. Contoh misalkan kalian
ada orang tua gitu, ada orang tua yang meminta bantuan ini, minta tolong, itu di mana sih, siapa namanya, si Ani. Nah si Ani di situ pak. Nah itu tuh kan kalian sama aja kayak, terus kalian tuh mengkonsepsikan kalau kalian itu telah mengajari bapak-bapak itu. Nah itu tuh kalau misalkan kita terang-terangan mengucapkan kalau kalian telah mengajari bapak-bapak itu perasaannya tuh kayak, dih apaan nih bocah ngajarin gua, kan gitu kan. Maka ini nih kotoba yang cocok untuk memberitahu sesuatu atau menunjukkan sesuatu secara objek nih. Contoh ini kan memberitahu secara objektikal, contoh memberitahu di mana tadi saudara Ani. Nah ketika kita ingin menggunakan bahasa sopannya, bahasa kias untuk menyopankannya, bisa menggunakan misemas. Jadi bukan osiemas ya, misemas osiemas itu lebih konteksnya lebih kasar atau gimana ya kalau misalkan kita menggunakan ke orang yang pangkatnya derajatnya lebih tinggi tuh. Lalu sini ada agari kudasai. Agari kudasai silakan masuk atau lantai tinggi atau tingkat. Hairi kudasai silakan masuk lantai dasar. Ini tuh merupakan sebenarnya kalau saya konsepkan dalam bentuk rumah nih ya. Tadi gue masih nih contoh dalam beberapa bangunan Jepang, rumah Jepang, ada rumah yang ketika memasuki pintunya nih, contoh ini pintu. Nah di sini ada seperti kayak apa tuh ya, kayak tempat untuk menaruh sendal atau sebelum masuk. Nah di sini ada tanjakan kan ya, sini ada tanjakan. Nah itu tuh maka kotobanya menggunakan agarimas. Agarimas itu kan artinya kan naik ya, naik. Agarimas, agari kudasai ini tuh masuk ke bunkai, kan harusnya kan menggunakan teke ya, tetapi bisa juga masnya dihilangkan lalu langsung bertemu dengan kudasai. Itu tuh merupakan salah satu bunkai yang lebih sopan dari tekudasai. Nah tadi konteksnya ketika menggunakan agari kudasai itu konteksnya dalam masuk itu naik. Contoh nih ini rumah saya ini kunci tuh, itu kan ada sekat ya kayak anak tangga kecil nih. Nah itu tuh bisa menggunakan pola kalimat atau kotoba agari kudasai karena konteksnya kalian itu ketika ingin masuk ke dalam rumah tersebut harus naik. Lalu ada hairimas itu hairi kudasai ini sama bunyinya seperti tadi, masih dihilangkan bertemu dengan kudasai. Itu lebih sopan dengan te kudasai ya. Hairi kudasai itu konteksnya ketika tadi kan kalau kita kan naik ya. Nah ini ada sekat untuk sebelum masuk nih. Kalau hairi kudasai ini pintu dari halaman luar sampai halaman dalam itu ininya flat, datar, jadi nggak ada tanjakan atau apa. Jadi masuk hairi kudasai, tolong masuk, silakan masuk lantai dasar. Lalu ada suteki bagus banget berdasarkan yang disukai. Saya sendiri menangkap kalau misalkan suteki itu merupakan bagus, tapi bagusnya itu dalam konteks point of view dari pembicara, dan si pembicara itu sangat menyukai benda yang disebut suteki ini. Contoh kalian melihat pulpen, suteki desu ne, saya bilang. Nah itu tuh merupakan pandangan dari orang-orang yang point of view dari orang yang berbicara. Padahal kalau misalkan kita lihat secara umum orang-orang yang lain, benda ini biasa aja gitu. Jadi khusus si pembicara ini mengklaim bahwa benda ini sangat bagus dan si pembicara juga sangat menyukai benda tersebut. Itu bisa menggunakan suteki. Lalu ada apa tadi habis suteki? Nih ada berdasarkan point of view, keseluruhan paling suka. Kalau misalkan apa ini? Daisuki itu merupakan kota paling suka, ini merupakan pembanding. Lalu ada soro itu sudah saatnya. Ini merupakan pelengkap ya, karena kan pelengkap itu diterjemahkan di awal. Contoh soro shimashimasu sudah saatnya, akan tidak sopan. Lalu ada mamonaku sebentar lagi. Ini tuh ada kotoba yang saya lingkarin ya, saya tandain karena ada beberapa yang artinya mirip ya.
ada shibaraku, agak lama, lalu shibaraku ada beberapa arti. Shibaraku ada agak lama, sebentar, dan belum lama. Arti sebenarnya itu, arti sejatinya itu merupakan sebentar ya. Nah, di sini ada jarak pendek waktu. Arti kiasannya bisa agak lama, bisa belum lama. Apa sih perbedaan agak lama dan belum lama? Dalam konteks konsep waktu nih ya. Sini waktu yang saya gambar itu merupakan waktu garis linear. Iya, waktu kan linear kan, dari awal lalu seterusnya. Waktu itu berjalan. Emang ada waktu yang circle? Ada. Waktunya Pennywise circle. Jadi waktu kan linear ya. Contoh saya ini konsepkan waktu yang lama berada di tengah sini. Jadi ketika kalian melewati atau berada di dalam konteks ini atau lebih, itu merupakan waktu yang sudah lama. Ini hanya kiasan saja ya. Nah, belum lama, agak lama itu sebenarnya sama. Nah, agak lama belum lama itu berada di sedikit sebelum lama atau seperempat. Contoh kayak belum lama menggunakan shibaraku shikimasu. Itu artinya kan belum lama menggunakan ya. Shibaraku shite karena belum lama menggunakan, dozo sukate, silakan pakai. Tadi agak lama dan belum lama sama. Lalu peletakan ininya nih ya, peletakan konteks waktu lamanya ini kan waktu yang bergaris secara linear ya. Ini contoh lamanya itu berada di sini, maka agak lama dan belum lamanya itu ada di sini. Nah, konteks penggunaan shibaraku itu ada di situ. Sini ada sudah agak lama. Sebenarnya ketika menggunakan ada sudahnya, maka ada maunya. Mau shibaraku sukate karena sudah lama menggunakan atau agak lama menggunakan, sudah agak lama atau sudah belum lama menggunakan. Dozo sukate kudasai, silakan pakai. Ini jarak pendek waktu ya. Lalu ada hishishiburi desu ne, sudah lama tidak bertemu ya. Jarak panjang. Ini itu sebenarnya merupakan kata berasal dari kata buri. Buri itu lalu artinya. Hishishiburi artinya sudah lama tidak bertemu ya. Ada karimas meminjam meminta, kasimas memberi pinjam atau meminjamkan, sudah dijelaskan kemarin. Arimas ada, mochimas sama imas. Arimas itu ada dalam konteks mempunyai benda mati. Ada itu bisa konteks ada benda dalam suatu lingkungan atau suatu tempat. Ada juga kalau arimas itu ada juga artinya mempunyai. Ketika menggunakan arimas, maka konteks mempunyainya dan konteks adanya itu merupakan benda mati atau objeknya ya. Lalu mochimas itu membawa atau mempunyai dalam konteks benda. Contoh kasa omoteimas, sedang membawa payung. Lalu ada imas artinya ada, dalam kurung mempunyai makhluk hidup. Ini tuh artinya ada sama mempunyai ya dalam konteks makhluk hidup. Lalu ada bung itu bagian. Contoh nih, saya gambar papan tulis. Jangan saya gambar dinding. Ini contoh dinding ratapan Solo. Nah, dinding itu kan nih, ini itu sini saya jelaskan dulu, ada bung sama ada bubung. Bung bagian, bubung titik bagian. Nih, ini itu merupakan satu benda kan ya, satu benda, tembok ratapan Solo. Bagian atau bung itu merupakan salah satu posisi atau satu sisi dari seluruh ini, dari seluruh benda ini. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Nah, tapi bubung merupakan titik bagian. Simpelnya mah bagian sini. Tuh, gitu. Contoh pizza itu dibagi berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, dalam sebuah rumah ada 9 keluarga. Nah, 9 keluarga, 2 ayah sih. 1 ayah, 1 ibu, sama 3 orang anak dewasa, 4
dua orangnya anak remaja, 3 orang lagi anak remaja, berapa sih, 2 orang lagi anak remaja, 2 orang lagi anak kecil. Nah masing-masing itu ingin membagi secara rata keluarganya nih. Jadi otomatis kan 8 orang itu mendapat satu ya. Nah 1 orangnya gimana? Nah ini itu merupakan bung dari bagian benda ini tuh. Nah tadi dikarenakan ada yang kurang satu kan, lalu kata si ayahnya nih, kata si kepala keluarga nih, udah nih yang kecil, anak yang kecil nih dibagi 2 aja, sama-sama kecil kan. Jadi satu pizzanya ini dibagi 2, ini tuh bubung, bagian dari bagian, titik bagian. Lalu ada suarimas atau isuni koshi o kakemas. Suarimas itu artinya duduk. Isuni o kakemas, isuni ini artinya pada, koshi artinya pinggang, o kakemas itu sendiri, kakemas sendiri itu artinya menggantung aktif ya, menggantungkan ya, menggantungkan pinggang pada kursi. Sama aja duduk artinya menempelkan pinggang. Lalu koshi ada yukuri artinya pelan-pelan atau santai. Urimas menjual, urikira terjual habis. Apa ini bisa menjual atau penjual habis, terjual habis. Ini tuh urikire itu kirenya itu diubah ke bentuk ikoke. Kanoke potensial, karena kan bisa menjual, maka barang tersebut terjual habis. Jadi artinya terjual habis. Madeni pada sampai. Madeni diartikan dari belakang dikarenakan terdapat partikel ni. Kan umumnya itu kan made kan merupakan salah satu simbol terjemahan awal ya, takaran gitu ya kan. Tapi dikarenakan terdapat nih maka diartikan di akhir. Ada yoyaku reservasi memesan konteks tempat kayak booking hotel. Lalu booking apa lagi? Booking tempat lah intinya, memesan tempat. Lalu ada cumong itu memesan konteks makanan kayak di sebuah restoran, itu artinya cumong. Surishimas mempunyai detail rinci, ada naoshimas memperbaiki. Nah bedanya surishimas dengan naoshimas, surishimas itu memperbaiki sesuatu hal yang rinci, atau hal tersebut itu harus dipelajari terlebih dahulu atau lebih detail lah. Nah kalau naoshimas itu memperbaiki terlihat mata atau mudah. Contoh memperbaiki posisi kursi sama memperbaiki mesin yang rusak. Beda kan? Kalau misalkan memperbaiki kursi itu kelihatannya hal mudah gitu kan, tinggal diubah ke posisi awal. Lalu untuk memperbaiki mesin yang rusak itu kan merupakan suatu hal yang detail atau harus memiliki keahlian. Nah itu bedanya, itu keahlian dan tidaknya untuk surishimas dan naoshimas. Lalu ada kachimas menang itu pasif, ada yusoshimas itu memenangkan konteksnya aktif. Dikarenakan kachimas itu merupakan kotoba pasif ya, maka partikelnya menggunakan ga. Lalu yusoshimas partikelnya o dikarenakan aktif, ada nikakimas. Kakimas itu kan merupakan kotoba aktif ya. Nah jika ditambahkan ni artinya apa? Arti ni-nya itu pada. Kalau misalkan kita tambah objek nih ya, Hong ni kanji o kakimas, akan menulis kanji di atas buku, di buku. Nah hong ni itu artinya pada ya, karena bukan merupakan objek, tapi dia itu merupakan media untuk melakukan aktivitas objek, melakukan aktivitas subjek kepada objek, terhadap objek. Lalu suremas tak merupakan itu kotoba aktif ya, menggunakan enggak sih, merupakan ya aktif lah. Ni aimas menemui pada, mas menemui pada, ini artinya pada. Lalu ada ukemas mengikuti, karena mengikuti merupakan kotoba aktif maka artikelnya sotsugyo shimas, lulus dari. Kenapa menggunakan karena sotsugyo itu merupakan sotsugyo itu konteksnya itu meninggalkan. Kan ada beberapa konteks ketika meninggalkan, mengelilingi, dan melewati itu kan menggunakannya Lalu ada ni gokakushimas, lulus pada. Kalau ini kan lulus pada itunya tuh bukan merupakan tujuan tapi merupakan aktivitas. Shiken ni gokakushimas. Lalu ada shizuka, sepi, konteks keadaan lingkungan di sebenarnya shizuka sepi, konteks dalam keadaan lingkungan atau tempatnya sepi, contoh itu menggunakan shizuka. Lalu ada sabishi itu kesepian dalam konteks perasaan, perasaannya sepi gitulah ya, feeling lonely. Nah itu sabishi menggunakannya.
Surikojo ini ada pabrik reservasi atau perbaikan dalam kurung bengkel guys. Ada Sukeru melekatkan mengenakan mencocokkan. Melekatkan merupakan salah satu melekatkan itu kotoba asli arti dari kotoba Sukeru ya. Apa ini? Jangkedu. Lalu ada Isogashi Tokoro, keadaan sedang sibuk. Isogashi Tokoro, keadaan sedang sibuk. Tokoro ini tuh Tokoronya Tokoro Bunke, bukan Tokoro tempat ya. Tokoro itu kan ketika dimasukkan ke dalam kata sifat i, maka ini tuh keadaan langsung Tokoronya tuh. Waktu atau keadaan atau bagian. Tokoro nih ya, arti Tokoro ini atau waktu, bagian, sisi, keadaan. Lalu misalkan kita ditanyain ya, watashi no i Tokoro, itu artinya keadaan yang baik dari saya. Indonesia no i Tokoro, ini tuh beda konteks ya. Itu ada tempat yang bagus di Indonesia. Lalu ada tarinai atau tarimaseng itu tidak cukup atau kurang, sudah dijelaskan. Ini zangmai tarimaseng kurang 3 lembar. Keko tarimas atau kanari tercukup sama. Ini nimai tarimaseng kurang 2 lembar lagi, atau nimai 2 lembar lagi. Itu merupakan konteks yang beda tetapi konsepnya sama. Lalu ada ika sama inai kurang dari dalam kurung takaran level ya. Ijo lebih dari takaran level. Yori daripada udah deh ini belum ding. Yori daripada lebih dari, amari kelebihan. Lalu ada ini chansu kesempatan atau kikai. Okurimas, dashimas, todokimas, watashimas menyerahkan, mengirim. Lalu ada satu lagi atsumemas menyerahkan artinya. Lalu ada stemas menyampaikan pesan, tidak untuk barang ya. Untuk barang itu menggunakan kotoba yang tadi, okurimas, dashimas, todokimas, sama watashimas, sama atsumemas. Atsumemas mengirim, mengumpulkan. Sama aja. Kalau ini konteksnya bebas sih kalau menurut aku. Barang. Lalu ada sukimas atau todokimas atau kimas atau mureimas, sampai atau tiba. Mureimas itu menerima ya. Maksudnya konteks itunya tuh, contoh kalian mengirim surat kepada si A. Si A itu telah menerima, maka konteksnya suratnya itu yang kalian kirim telah tiba kepada si A. Konteksnya seperti itu. Ada soba atau tonari artinya sebelah atau samping. Yoko miring, samping sebelah, berbaring. Berbaring nih. Ini konteks gampangnya. Sobo Yoko tonari samping objek ini. Tonari Yoko, seperti itu. Yoko ini kan berdiri ya, Yoko berbaring, telentang atau tengkurap kalau bahasa aku mah ya. Ada lagi tonari no hito atau kinjo. Tonari no hito itu artinya orang dari sebelah, tetangga, rumah sebelah. Kinjo tetangga. Shoushimas atau kaimas. Shou itu memelihara ya, atau menjaga. Kaimas itu memelihara ketika objek itu merupakan hewan atau peliharaan lah. Tetemasu atau sukurimas mendirikan atau membuat. Lalu katachi atau kako, bentuk. Sini ada ini kayoimas, pergi bolak-balik. Akan kayoimas itu konsep seperti ini minasang, gampangnya ya. Nih, ini merupakan tujuan. Ngecek gak sih? Enggak deng. Tujuan. Nah, kita menggunakan kotoba kayoimas. Kayoimas itu pergi bolak-balik. Karena kan pergi bolak-balik. Nah, pergi bolak-balik menuju ke tujuan. Maka partikelnya nih, walaupun itu merupakan konteksnya bolak-balik ya. Kalau sesuaikan konteksnya melewati, contoh pergi melewati apa gitu, maka konteksnya itu partikelnya bukan menggunakan i lagi tapi o. Ini bukan mengarah ke kotoba kayoimas ya, mengarah ke kotoba lain. Ada sasoimas mengajak, surete kimas mengantar, mengajak pergi, surete kimas mengantar datang. Lalu ada soutai mengundang, murio tada gratis. Tada itu artinya hanya saja, tetapi bisa dikonsepkan terhadap gratis ya. Lalu ada sangkasimas mengikuti atau berpartisipasi, atau vertikalnya nih
konsepnya kan berpartisipasi pada, ini kan artinya pada ya. Ada skemas artinya karena akan aktif ya, mengikuti lomba. Ayo kemas shiken kemas jitsu sebenarnya atau hontoa. Ningki populer Yume terkenal sama Mawari sebelah yang sekitar Atari sekitar bagian sekitar area tertunjuk pilihan menguatkan. Itu juga bisa bagian yang seperti tadi tuh ya. Bung. Nih kono des bagian ini. Lalu ada machigai masalah, machigai mas beda bukan, dia merupakan kotoba tunggal. Jadi tidak bisa ketika kita gunakan konsepnya nih ya, konteksnya bukan mobil maka tidak menggunakan kuruma machigai mas, bukan. Bisa menggunakan konsep kuruma bertemu dengan dewa negatif, kuruma dewa rimaseng, bukan mobil artinya. Lalu iya tidak menyangkal, iya dengan iya itu tidak menyangkal, untuk menyangkal ya. Contoh, kalian diberi sebuah opini, lalu kalian tidak setuju dengan opini tersebut, bisa menggunakan iya tak apa tuh, sonna chigaimasu, sonna dewa arimaseng, ikimasu hidup, ini bab 2 ini grup 2 de shigoto. Sagyo hatarakimasu itu bekerja aktif ya, dan partikel pendampingnya de. Lalu ada stomemas artinya berdinas, ini tuh pasif. Lalu partikelnya juga menggunakan ni yang artinya pada atau ke. Berdinas ke Tokyo ni stomemas. Ada taite kebanyakan biasanya dalam konteks kegiatan. Contoh biasanya malam tidur taite, yorua nemas. Ada daitai biasanya ini konteks bebas, bisa ukuran kegiatan lain-lain. Contoh apa ya? Satu buku itu biasanya berapa lembar? Daitai itsatsuwa berapa contoh? Jumai arudes. Jumai arimas, ada 10 lembar. Lalu ada atarimas, menabrak cocok pas. Ini tuh apa ya? Menabrak cocok pas itu, kayak saya jelaskan konteks ini aja dulu. Ada kotoba togel ya, katarakuji bukan sih togel tuh, takarakuji. Nah, takarakuji itu kan kotobanya itu kan atarakimas ya, atarimas ya. Itu artinya kan memenangkan togel ya. Arti sebenarnya itu merupakan menabrak cocok atau pas. Togel bukan togel sih ya, lotre. Contoh nih, dalam sebuah pachinko atau gambling ada nyepin. Nah, nyepin dalam 3 itu kan nah 3-nya itu dapat 5 sama semua. Maka ini adalah atarimas cocok. Makanya partikelnya juga menggunakan partikel ga. Katarakuji ga atarimas. Lalu ada sonani itu artinya dengan seperti itu atau dengan sebegitunya. Ini tuh mengarah ke ini ko, so, a sama do. Kalau misalkan kita menggunakan re, lalu ini juga re, ini artinya ini. Kalau misalkan ko, ini kan untuk gimongsi. Ini itu jauh. Nah, ada menggunakan sonna koi bukannya kou itu artinya SPT ini. So seperti itu. Ini merupakan salah satu awal dari kotoba so ya, so des, seperti itu. Lalu ada sonna, kona ini artinya yang seperti ini, yang ini atau yang begini. Nah, jika ditambahkan dengan ni, maka artinya bertambah menjadi dengan yang begini, atau dengan yang seperti ini, atau dengan sebegitunya. Begitu.
dengan sebegitunya. Penggunaan kotobenya itu untuk dengan sebegitunya, dengan begitunya, dengan yang sebegitunya. Kayak apa ya? Fauzi sama Sona nih. Hataraki mas kerja dengan segitunya. Dengan segitunya kayak kerja kok pengen mati. Lalu ada udah ya sepertinya itu saja deh. Udah deh, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.